Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa KPK ingin segera melimpahkan berkas kasus tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini ke pengadilan. Artinya, saat diperiksa KPK nanti, hampir pasti Hasto tak lagi pulang ke rumah alias sudah harus ditahan. Pihak manapun yang mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang disangkakan oleh penyidik, saya pikir tinggal kita ikuti prosesnya dan ada ruang untuk bisa membuka, untuk bisa mengetahui baik oleh publik maupun penasihat hukum, ya. Ruang tersebut ada di persidangan nanti pada saat seluruh alat buktinya dibuka oleh jaksa penuntut umum. Barangkali inilah jalan-jalan terjal yang dimaksud Hasto yang harus dihadapinya sebagai konsekuensi dari keyakinan ideologis. Sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baik. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis. Ya. Tak hanya kata-kata KPK, tapi juga kata-kata Hasto akan divalidasi. KPK akan kembali disorot. Tak hanya pemanggilan, pengumuman tersangka atau OTT, tapi juga sidang-sidang di pengadilan akan disorot seperti dulunya. Bukti-bukti akan terungkap, rekonstruksi kasus akan terbangun dengan sendirinya. Benarkah ini jalan-jalan terjal yang harus dilalui dari keyakinan ideologis atau sama saja dengan jalan korupsi lainnya, bahkan jauh lebih buruk? Saat ini baik pihak KPK maupun pihak Hasto yang sudah pula melayangkan gugatan pra-peradilan meski terdengar terlambat masih bisa berpolemik siapa yang benar dan salah. KPK tebang pilih melakukan drama kasus korupsi tanpa kerugian negara disetir Jokowi dan lain-lain. Pihak Hasto mengklaim dikriminalisasi, politisasi hukum. Hasto kritis terhadap Jokowi makanya ditersangkakan, atau mau membatasi gerak dari kaum oposisi. Tapi saat nanti di pengadilan semua akan terungkap. Klaim siapa yang paling kuat akan terbuka. Klaim KPK atau klaim Hasto. Kalau klaim KPK maka dukungan kepada KPK akan kembali menguat. Tapi kalau klaim Hasto maka dukungan kepada Hasto juga akan menguat. Tapi biasanya dukungan tersangka KPK menjelang di pengadilan saja kuatnya. Setelah itu semua ternganga. Orang yang dibela ternyata sulit untuk dibela, meski ia seorang ustadz sekalipun. Tapi tak salah juga Hasto selalu mengidentikan dirinya dengan PDIP, dan itu memang harus dilakukan. Bahkan komentar terakhirnya sebelum ke KPK, yakni jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dari keyakinan ideologis. Kasus Hasto adalah kasus PDIP, utak-atik partai, siapa yang duduk sebagai anggota DPR RI. Aturan hendak diterabas partai agar partailah yang berhak mendudukkan orang, meski orang itu suaranya kecil sekali seperti Harun Masiku. Hasto mangkir dari pemanggilan pertama KPK karena mempersiapkan HUT PDIP ke-52 tanggal 10 Januari lalu. Ternyata HUT PDIP ke-52 itu biasa-biasa saja. Hanya acara internal yang acaranya hanya di kantor partai saja. Tanpa dipersiapkan pun acara itu akan berlangsung dengan sendirinya. Intinya hanyalah pidato politik Megawati yang berlangsung sekitar 3 jam itu. Dahlan Iskan menyimpulkan itulah kemutlakan seorang Megawati di PDIP. KPK sudah terlalu pengertian terhadap Hasto, memberi jeda yang cukup terhadap elit partai lain. Tak biasanya KPK begitu.
Bahkan di kantor partai pun digrebek tanpa ampun. Padahal Hasto kabarnya sudah pernah lolos 5 tahun yang lalu. Justru penyidik KPK yang diinterogasi. Tapi KPK perlu memberi sinyal yang jelas dengan cara penggeledahan di rumah Hasto. Itu tidak saja sinyal yang jelas, tapi juga sangat kuat. Kali ini Hasto tak bisa berkelit lagi. Pelan-pelan kata-kata Hasto yang menjulang tinggi itu akan berpisah dengan realitas yang dihadapinya. Dan bukan mustahil, dia dan PDIP sebagai satu tubuh juga otomatis akan terpisah. Tetap saja yang menyatu kuat dengan tubuh PDIP itu adalah Megawati, bukan Hasto. Hasto tak akan bisa menyamai Megawati meski diusahakannya dengan kata-kata atau cara apapun juga. Yang lain boleh datang dan pergi, yang tetap memang hanyalah Megawati Soekarno Putri.